Soal latihan penilaian tengah semester PTS, UTS, STS, semester 2, mata pelajaran IPAS, kelas 4, kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Untuk mempelajari peristiwa di masa lalu yang berpengaruh pada kehidupan manusia menggunakan A. Masa sekarang, B. Ilmu sejarah, C. Masa depan, D. Masa kerajaan. Jawabannya benar, B. Ilmu sejarah. Jadi ilmu sejarah itu ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa di masa lalu. Soal nomor 2. Peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal adalah A. Yupa, B. Candi, C. Relief, D. Arca. Jawabannya benar, A. Yupa. Jadi yupa itu bentuknya batu yang memanjang ya, memanjang dan berdiri, jumlahnya ada 7. Itu merupakan peninggalan kerajaan Kutai yang terkenal. Soal nomor 3. Ratu Sima adalah ratu termasyhur dari kerajaan A. Majapahit, B. Singosari, C. Tarumanegara, D. Kalingga. Jawabannya benar, D. Kalingga. Soal nomor 4. Arca Buddha pada umumnya menggambarkan sosok A. Dewa Siwa, B. Dewa Brahma, C. Buddha Gautama, D. Dewa Wisnu. Jawabannya benar, C. Buddha Gautama. Soal nomor 5. Diduga membawa pengaruh Islam ke Indonesia adalah para pedagang Muslim dari A. Arab, Persia, dan Gujarat, B. Irak, Mesir, Tiongkok, C. Gujarat dan Tiongkok, D. Persia dan Gujarat. Jawabannya benar, A. Arab, Persia, dan Gujarat. 3 bangsa tersebut yang dipercaya bahwa para pedagang muslimnya yang membawa pengaruh Islam ke Indonesia. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang sesuai adalah A. Bangunan tersebut merupakan peninggalan kerajaan bercorak Hindu, B. Bangunan tersebut digunakan umat Kristen untuk beribadah, C. Bangunan tersebut termasuk peninggalan kerajaan bercorak Islam, D. Bangunan tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur Buddha. Gambar ini jelas ya, ini adalah gambar masjid. Dan ini ada gambar ikon terkenal nih. Nah, itu merupakan adalah gambar dari Masjid Menara Kudus yang terkenal. Jadi kalau masjid itu tentu, masjid itu peninggalan kerajaan bercorak Islam. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Soal nomor 7. Wilayah Sumatera diduga yang pertama mendapat pengaruh Islam. Tidak heran jika di ujung pulau Sumatera muncul kerajaan bercorak Islam yang pertama. Pemimpin termasyhur kerajaan tersebut ialah Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan bercorak Islam yang dimaksud adalah A. Samudra Pasai, B. Panjang, C. Demak, D. Banten. Jawabannya benar adalah A. Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang letaknya adalah di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh. Soal nomor 8. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan A. Sultan Alauddin Riyad Shah, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Mudafat Shah, D. Sultan Ali Mukhayat Shah. Jawabannya benar, B. Sultan Iskandar Muda. Soal nomor 9. Ketampakan alam merupakan bentuk muka bumi. Ketampakan alam disebut juga A. Bentang alam, B. Bukit, C.
dataran, D. pegunungan. Jawabannya benar A. bentang alam. Soal nomor 10. Wilayah datar yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut disebut A. dataran tinggi, B. tanjung, C. pegunungan, D. dataran rendah. Jawabannya benar D. dataran rendah. Jadi dataran rendah itu adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan air laut. Soal nomor 11. Wilayah ini memiliki udara yang panas dan pemandangan yang indah. Wilayah ini juga memiliki banyak pohon kelapa dan menjadi salah satu tujuan wisata. Penduduk yang tinggal di wilayah tersebut sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai A. guru, B. nelayan, C. petani, D. kontraktor. Perhatikan dulu di sini. Wilayah tersebut memiliki udara yang panas, ya, pemandangannya juga indah. Wilayah ini juga memiliki banyak pohon kelapa dan menjadi salah satu tujuan wisata. Nah, itu cluenya. Kira-kira tujuan wisata yang banyak pohon kelapanya itu biasanya di daerah mana? Ya, benar sekali, di daerah pantai. Berarti masyarakat di wilayah tersebut mayoritas bermata pencaharian sebagai, jawabannya benar B. nelayan. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Mata pencaharian pada gambar di atas dapat dijumpai di daerah A. pantai, B. dataran tinggi, C. perkotaan, D. dataran rendah. Dilihat pada gambar, itu kira-kira pekerjaan apa? Ya, itu namanya petani garam. Yang putih-putih itu adalah garam ya. Yang ini adalah garam nih. Ini garam. Biasanya di mana ada garam? Ya, jawabannya benar A. pantai. Menggunakan air laut tentunya ya. Soal nomor 13. Salah satu bentuk nyata dari kearifan lokal adalah tekstual. Jenis kearifan lokal yang termasuk bentuk tekstual adalah A. naskah, B. alat musik, C. senjata, D. ornamen. Jawabannya benar A. naskah. Tekstual, teks itu berarti tulisan. Soal nomor 14. Salah satu bentuk kearifan lokal dapat kita jumpai di Pulau Bali. Kearifan lokal yang dimaksud masih terjaga dengan baik hingga saat ini dalam bidang pertanian. Kearifan lokal yang dimaksud adalah A. sengkedan sebagai sistem penahan tanah dari erosi, B. terasering sebagai sistem pencegah erosi, C. subak sebagai salah satu sistem irigasi, D. nyabuk gunung sebagai sistem pertanian padi. Kata kuncinya di sini. Pulau Bali dan juga kearifan lokal bidang pertanian. Bidang pertanian di Pulau Bali, apa kearifan lokalnya? Jawabannya benar C. subak. Jadi subak itu salah satu kearifan lokal masyarakat Bali yang merupakan sistem irigasi untuk pertanian di sana. Soal nomor 15. Perbedaan budaya di Indonesia menjadi model berkembangnya budaya A. nasional, B. daerah, C. setempat, D. lokal. Jawabannya benar A. nasional. Soal nomor 16. Bahasa daerah harus dilestarikan agar A. tidak punah, B. tidak diambil negara lain, C. dapat dihafalkan, D. menjadi bahasa internasional. Kalau dilestarikan berarti kaitannya agar, jawabannya benar A. tidak punah. Soal nomor 17. Kendang, gong, bonang, dan saron merupakan alat musik tradisional suku A. Bugis, B. Asmat, C. Jawa, D. Osing. Jawabannya benar C. Jawa.
itu merupakan kumpulan dari gamelan. Soal nomor 18. Lagu Apuse dan Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah A. Maluku, B. Sulawesi, C. Papua, D. Ambon. Jawabannya benar, C. Papua. Soal nomor 19. Berikut yang bukan faktor penyebab keanekaragaman budaya adalah A. Letak yang strategis, B. Lingkungan alam, C. Faktor sejarah, D. Jumlah penduduk. Yang ditanyakan adalah yang bukan faktor penyebab keanekaragaman budaya. Jawabannya benar adalah D. Jumlah penduduk. Jadi keanekaragaman budaya itu tidak ada hubungannya dengan jumlah penduduk. Soal nomor 20. Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan satu kesatuan untuk A. Berselisih, B. Beradu, C. Bertengkar, D. Bersatu. Jawabannya benar, D. Bersatu. Jadi meskipun kita beraneka ragam atau berbeda-beda, tetapi tetap satu untuk bersatu. Soal selesai, terima kasih.